kita akan mencoba untuk jalan-jalan ke puncak Hargodumilah Gunung Lawu lewat Cemoro Kandang. Bagaimana keseruannya? Yuk kita explore bareng-bareng. Suasana di base camp Cemoro Kandang. Nah, ini adalah musolanya. Ini base campnya. Jadi untuk pendaki-pendaki yang kemalaman atau mau beristirahat sebentar bisa masuk ke sini. Ya, tempatnya lumayan luas. Nah, ini teman-teman sebelum pendakian isi amunisi dulu. Ya, biar nanti pada saat daki bisa strong, kuat. Habis ini kita sholat, kita jamak, kemudian kita naik. Sekalian kita masih nunggu satu teman yang belum datang. Oke, saya juga mau makan, kita skip dulu. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pendakian ke puncak Hargodumilah, insyaallah baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keselamatan, serta kekuatan mulai dari sini sampai ke puncak dan dari puncak sampai kembali ke rumah. Oke, berdoa mulai. Selesai. Apapun kita, jangan meninggalkan teman kita terlalu jauh. Kalau terpaksa nanti kita perpos berhenti. Oke. Sragen Adventure of Dikir, jos! Oke, kita mulai pendakian. Ya, jalur di awal ini berupa tanah yang halus. Ya, kelihatan masih lumayan landai. Sedikit tangga-tangga yang terbuat dari akar dan juga dari kayu-kayu. Nah, tampak di sana adalah camping ground dari base camp Cemoro Kandang. Oke, kita lanjut. Ya, masih berupa tangga-tangga yang menyebabkan lumayan berat. Tepat pukul 1:05 kita tadi meninggalkan base camp. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu malam, kita sudah sampai di pos 4. Ya, kita jalan pelan-pelan aja. Ya. Ya. Suasana lumayan teduh meskipun matahari bersinar sangat terik. Ya. Oke, sekarang sangat datar, lumayan untuk memanjakan kaki. Terakhir saya 2012 naik via sini. Sekarang entah bagaimana kondisinya. Lihat, nih kita lihat ke belakang teman-teman. Ya ini, nah, ini yang menemani. Ada 13 personil. Oke, lanjut. Lima 15 menit dari base camp. Trek masih lumayan datar. Kalaupun naik ya
naik-naik manja, kata Mas Edis. Oke. Udaranya lumayan panas, sumuk. Kembali Dakar. Jalan pelan-pelan aja sambil atur napas. Kalau tadi kita lihat kondisi parkiran basecamp yang lumayan banyak motor, kemungkinan banyak juga pendaki yang sudah naik. Kita karena masih harus kerja, akhirnya bisa mulai mendaki di atas jam 12. Mudah-mudahan nanti sampai pos 4 masih dapat tempat camp yang lumayan enak. 25 menit dari base camp kita sampai di tempat yang lumayan luas. Ya, kita istirahat dulu. Lumayan. Tubuh baru penyesuaian dengan naik pertama. Biasanya setelah pos 1 sudah lumayan enak. Oke. Gimana? Lanjut? Oke. Yo, bismillah. Mari Mas, Mbak. Ya. Masih landai. Sayangnya udaranya lumayan panas, jadi cepet capek. Jalan ini baru memanjakan kaki. Ya, ini namanya jalur memanjakan kaki. Ya, di depan sudah mulai ada tanjakan. Oke, mudah-mudahan tidak lama. Ya, basecamp Cemoro Kandang ini memang cenderung agak landai karena di ketinggian 1830. Bandingkan jika kita kalau naik dari Tambak yang dengan ketinggian 1196 meter di atas permukaan laut, atau dari Candi Cetho 1450 meter di atas permukaan laut. Jadi ibaratnya kita sekarang berada di pos 2. Pos 2-nya basecamp Tambak. Kalau dari basecamp Tambak kita jalan sampai pos 2 itu kalau cepet 2 jam. Kalau lambat ya 2,5 sampai 3 jam. Lumayan. Oke. Ini sekarang kita eksplor kondisi jalurnya. Sampai sebelum pos 1 masih lumayan landai. Udah tanjakan naik-naik manja. Ya, ini ada pertigaan yang ke arah sana. Itu adalah ke air terjun Studio Alam. Kita belok ke arah kiri. Ya, kurang lebih 15 menit dari pertigaan ini ada air terjun. Oke, kita lanjut. Ya, ini mulai naik-naik manja lagi. ...35 menit dari basecamp kita menjumpai jalan yang lumayan dueter ini.
Tanjakannya dari batu, kemiringannya kurang lebih 40 sampai 45 derajat. Lumayan. Oke. Tapi hanya kurang lebih 1 menit, nggak lama. Ya, selanjutnya tanjakan biasa, tanah. Tapi masih dengan kemiringan yang lumayan. Ya, kembali tangga-tangga batu yang akan menguras tenaga. Ya, kita coba lewat jalur yang tidak seberapa naik, kita ambil ke kanan. Ambil kanan, Bay. Nggak seberapa terjal. Ambil kanan biar nggak seberapa terjal. Sing wis are telat. Oke, setelah ini medannya lumayan dingin. Oke. 1 jam kita berjalan. Kondisi trek masih naik-naik manja. Yang kita tadi sering berhenti. Mudah-mudahan tidak lama lagi sampai pos 1. Ya, karena masih siang ke Padang. Lumayan datar. Tapi di atas kabutnya lumayan tebal. Sehingga kalau di kamera tidak kelihatan. Teman-teman masih jauh di belakang. Oke, lanjut.
atas, kebakaran atas. Di atasnya pos 1. Biasanya masih terlihat bekas-bekas kebakaran. Pohon-pohon yang menghitam. Oke, landai banget. Betul-betul jalur yang memanjakan kaki. Setidaknya sampai pos 1. Entah setelah itu. Hutannya lumayan lebat. Banyak semak belukar, tanaman-tanaman perdu yang tumbuh di sekitar pohon-pohon besar. Tanjakan lagi dikit. Mendekati pos 1, vegetasinya masih berupa rumput-rumput ilalang. Berpadu dengan Kaliandra. Treknya masih lumayan datar. Ya, terlihat di depan itu juga masih sangat datar. Enak banget. Masih sangat lebat hutannya. Ada tanjakan. Gak seberapa tinggi. Lumayan rusak jalurnya. Ya, pos 1 saudara. Alhamdulillah. Tepat 1 jam 15 menit sampai pos 1. Istirahat dulu. Suasana pos 1 ya, itu dulu tahun 2012 belum ada shelter yang seperti itu, hanya ini
Kalau warung ini tetap ya masih seperti ini, kalau penjualnya entah. Oke, habis ini kita lanjut ke atas. Istirahat sudah lumayan lama di sini. Taman Sari bawah. Wajah-wajah lelah yang dipaksa untuk tertawa. Meninggalkan pos 1, kita masih berada di hutan Kaliandra. Ya, itu pos 1-nya masih kelihatan. Nah, teman-teman masih rebutan permen. Ya, jalannya masih naik-naik manja. Di beberapa tempat juga masih lumayan landai. Kalau dulu jalurnya di sebelah sana, karena terkikis oleh air, juga ada pohon-pohon yang tumbang. Kita dilewatkan sini. Jadi jalurnya ini jauh lebih baik daripada yang dulu, karena masih baru. Ya, lumayan berdebu. Nah, tuh, lumayan berdebu. Oke, sudah mulai tercium bau belerang dari kawah Condro di Muko. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi kita sudah sampai pos 2. Lumayan juga, hampir 2 jam kita berjalan dari base camp. Oke. Target kita nanti maghrib kita sampai pos 3. Habis maghrib kita cabut lagi menuju ke pos 4. Kembali kita harus berjalan di sela-sela jalur yang rusak, dengan kemiringan yang lumayan itu tadi. Bau belerang makin menyengat, tapi untuk suaranya belum seberapa terdengar. Biasanya dari sini sudah lumayan seperti orang masak air. Ini hanya sayup-sayup, kalau di kamera mungkin nggak kedengar. Ya, jalur kembali melandai di atas ketinggian 2300 meter. Bau belerang makin menyengat. Teman-teman udah di atas. Pelan-pelan. Harusnya pos 2 udah tidak lama lagi. Masih datar dan nanjak manja. Lumayan bisa menghemat tenaga. Ketinggiannya sudah kurang lebih 2350. Udah hampir sama dengan ketinggian pos 3 Candi Cetho.
Ya, kelihatannya di depan itu sudah pos 2. Dua jam 40 menit kita sampai pos 2. Mas. Oke, kita sampai 2 jam 40 menit dari base camp. Pukul 4 kurang 5 menit kita menuju pos 3 ya. Kita meninggalkan pos 2, di situ banyak sampah. Ada yang ngekam di situ juga. Oke. Ayo, Mbak. Trek awal dari pos 2 masih naik-naik manja. Mudah-mudahan tidak tinggi. Pos 2 ke pos 3 ini pos yang terjauh. Medannya masih kurang lebih sama, habitatnya pun kurang lebih sama dengan pos 1 ke pos 2. Di sebelah kiri sudah mulai terbuka pemandangannya, sudah tidak tertutup seperti tadi. Jalurnya masih sama, nanjak-nanjak manja. Ini kalau malam hari anginnya lumayan ini. Ya, sudah mulai kelihatan. Cuma sayangnya karena sudah sore jadi kabut. Tuh, tebingnya tinggi. Kita nanti melingkari tebing itu. Melipir. Enggak, no, jauh. Beda. Ini seharusnya ada pengaman ya berupa sling, tapi di sini sudah rusak. Kalau untuk malam hari sangat membantu. Oke, kita menyeberangi sungai.
Yo, semangat. Nah, sampai sini suasana sudah agak mendung sehingga tidak bisa menyaksikan keindahan alam yang ada di sana. Sebenarnya pemandangan sudah cukup terbuka. Ini dikasih tali seling lagi sebagai pengaman. Ya, ini kalau hujan pasti akan penuh dengan air. Oke, kita lanjutkan. Karena posisinya nggak hujan, jadi kering. Makanya kita kemarin persediaan air harus banyak. Hutannya masih sangat rapat. Jalur sini memang tidak seramai jalur Candi Cetha dan jalur Cemoro Sewu. Jadi lumayan masih terjaga. Walaupun di beberapa tempat memang sudah rusak. Masih datar, bahkan tadi ada beberapa spot yang kita harus turun. Ini datar, makanya jalur ini lumayan panjang dari pos 2 ke pos 3 ya, karena banyak datarnya seperti ini. Nah, ini sedikit turun lagi, kemudian datar lagi. Nah, matahari sudah bisa menembus gelapnya kabut. Tapi kabutnya sudah sedikit menghilang. Kita lihat tebing di sebelah sana. Oke, lanjut. Ini juga dikasih seling tapi udah rusak selingnya. Lumayan aja. 30 derajat lebih. Kembali terbuka suasananya. Ya, sebelah kiri seharusnya kita masih bisa melihat pemandangan yang indah. Anda tidak ada kabut dan awan. Sebelah kanan pos bayangan 3. Ya, dulu tahun 2012
baru ada yang ini yang rusak, sekarang sudah ada ini, keren ya. Ada shelter yang semi permanen. Oke, kita berhenti. Selepas pos bayangan, medan masih lumayan landai, teduh juga karena pepohonan masih sangat rapat. Mudah-mudahan nanti sebelum maghrib kita sudah ada di pos 3 untuk beristirahat sebentar. Larang lewat jalur ini. Oke, akhirnya setelah 5 jam 25 menit kita sampai pos 3. Alhamdulillah. Kita istirahat dulu. Kita cari spot yang nyaman untuk beristirahat. Kurang lebih 1/4 jam nanti kita lanjutkan perjalanan. Ini pos 3 yang lama ada di sekitar sini. Yang pos 3 yang baru ada di sana. Alhamdulillah bulannya juga lagi bersinar terang meskipun nggak bulan purnama. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu di sini.